Go live. Oke. Cek 1 2 3 1 1. Ya, selamat malam pemirsa Edis TV dimanapun pemirsa sekalian berada. Jumpa kembali ya teman-teman bersama dengan saya dalam acara diskusi atau ngobrol-ngobrol santai ataupun bisa juga debat ya seputar lintas iman. Makasih Bang Hadi Seputro, makasih Bang. Ya, teman-teman sekalian, seperti biasa ya sebelum kita mulai tap layar dulu ya guys, tap layar dulu sama jangan lupa gabung ya, join my fan club ini atau gabung di sini ya. Ada love orange Kak di sana? Kalau teman-teman penonton, karena tampilan saya dengan tampilan penonton pasti nggak sama. Nah di sini ada love orange, teman-teman bisa gabung di sini. Dan jangan lupa juga untuk follow atau mengikuti target kita buat channel ini itu 1 juta followers ya atau 1 juta pengikut. Oke ya. Makasih Bang Benko, makasih. Nah, teman-teman, hari ini saya live-nya sudah hampir jam 9 malam ya. Kita baru memulai. Biasanya kita itu mulainya mungkin jam-jam 7:30. Karena kemarin ya kita nyanyi-nyanyi sampai berapa jam itu? 6 jam kita nyanyi-nyanyi. Jadi biasalah ya. Habis itu istirahat langsung agak kesiangan ini bangunnya ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai saja, kita diskusi lintas iman. Nah, kita membahas perdiskusian lintas agama ini. Mungkin teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan atau mungkin teman-teman bingung atau mungkin yang Uclim juga mau naik juga boleh ya. Silakan yuk. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ini apa ini? Namanya ini huruf Arab nih orang. Ya, kemarin udah pernah naik sih dia ini. Halo? Halo. Ya. Silakan nyalakan kamera, Bro. Silakan nyalakan kamera dulu. Loh, gimana ini orang ini? Halo. Teman-teman, kalau mau naik ke sini jangan malu-malu ya, jangan malu-malu. Kalau misalnya Anda ketakutan begitu, boleh didampingi sama Ustadz. Gitu. Di sini itu teman-teman, saya itu tidak akan gigit, nggak akan gebukin Anda, nggak akan. Jadi nggak perlu takut, santai saja naik sini, Bang. Saya mau belajar, Bang. Saya dengar acara Anda ini, saya mendengar sesuatu yang sebelumnya nggak pernah saya dengar di dalam agama saya, begitu. Nah, kita bisa ngobrol-ngobrol seputar itu. Karena selama ini kan mungkin kalian nggak pernah dengar kan apa yang saya ucapkan. Karena yang selama ini saya ucapkan itu banyak dirahasiakan oleh para pemuka-pemuka agama. Karena para pemuka agama, ya, saya ini kan bukan pemuka agama, saya ini adalah seorang apologet, seorang apologis. Apa sih apologis itu? Apologis itu adalah seseorang yang mempertahankan imannya dari pertanyaan-pertanyaan, dari tuduhan-tuduhan. Nah, beda dengan seorang pemuka agama, misalnya seorang ustadz kah, ya, atau seorang pendeta lah. Banyak ustadz-ustadz ataupun pendeta-pendeta, kalau misalnya dia membawakan sesuatu, dia membawa yang landai-landai saja, yang menyenangkan jemaat begitu. Tidak usah yang
polemik begitu. Kenapa? Ya karena biar enak, biar nyaman, biar jemaatnya santai-santai saja kan seperti itu. Banyak yang seperti itu. Nah, saya bukan pemuka agama. Ingat ya, saya bukan pemuka agama. Makanya teman-teman, di dalam perdebatan antara dua keyakinan ini, itu akhirnya kan terbuka sesuatu yang selama ini itu nggak pernah kita dengar. Begitu. Nah, inilah fungsi daripada channel ini. Karena kalau misalnya Anda seorang ustadz, Anda nggak mungkin membawakan isu tentang itu, tahu kan? Tahu nggak? Coba, siapa ustadz yang kalau mau ceramah, dia membawakan isu tentang cucu itu? Tahu kan cucu? Ya nanti jemaat bubar gimana? Makasih Bang Tobias. Bubar jemaat itu. Makanya diangkatlah isu-isu yang tidak akan membuat jemaat bubar. Kalau jemaat bubar nanti infak sodako hilang. Ya. Makanya kalau saya seorang apologis, seorang pendebat, itu tidak terbeban dengan yang namanya itu. Karena memang kita ini ngungkapin hal-hal yang nggak dibahas di rumah-rumah, entah di masjid, entah di gereja. Begitu ya, ada bedanya gitu. Kalau hanya sekedar khotbah-khotbah yang biasa ya nggak akan ada di situ ini kontroversian seperti itu ya. Oke, kita kasih naik, ada Sofyan Rahmat Sahib. Silakan Sofyan Rahmat Sahib. Tap-tap layar ya guys ya, tap-tap layar. Tap-tap layar, like, bagikan, share karena siaran kita ini sering disembunyikan ya sama pihak Tok. Jadi banyak orang nggak tahu kalau kita lagi live. Ya, selamat malam Bang Sofyan Rahmat Sahib. Sofyan ya, Rahmat. Bantu hidupkan kameranya, Bang. Oh, ini yang kemarin ini. Abang lagi ya, jualan lagi, Bang. Kameranya. Abang masih jualan lagi? Iya, Bang. Oh, sambil jualan terus. Bang, Abang jangan sambil jualan lagi. Nanti kalau sambil jualan terus nggak konsentrasi. Halo, ingatkan saya dulu. Bang. Iya, gimana? Tahu abang ngerti berjualan itu kan, dengarkan kita secara pelan-pelan, secara santai. Saya pakai peci, saya Islam. Saya mengakui bahwa Tuhan itu hanya satu, yakni yang disembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Yesus, Bang. Bukan nih. Jualan dulu lah, gimana bukan. Kita mau diskusi. Anda lagi ngomong itu pelanggan manggil-manggil terus, Bang, roti, Bang, rokok. Nanti selesai dulu jualannya. Gimana kita mau diskusi? Orang lagi diskusi saja orang sudah manggil-manggil. Jadi saya heran ya. Kalau yang disembah satu masuk surga. Yang penting yang disembah satu. Lah itu si Udin cuma nyembah duit aja. Duit aja yang disembah terus setiap hari, duit, pagi duit, siang duit. Itu cuma satu, cuma duit. Maksudnya masuk surga dia. Ada saja. Oke, kita kasih naik ada Raden Alek. Selamat malam, saudara Raden Alek. Halo Raden Alek. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda Muslim ya? Muslim. Ya, silakan yuk. Ngobrol-ngobrol apa yang mau Anda obrolin, apa yang mau Anda bahas. Apa yang mau Anda protes dari saya? Coba silakan.
silakan. Hmm, Kamera nyalain dulu. Sebentar, saya undang dari sini tuh. Nah, silakan. Raden Alek, ya, apakah Anda mendengar? mendengar. Oke, silakan Bang. Abang Muslim ya Bang ya? Muslim. Oke, silakan Bang. Udah lama nonton channel saya? Atau baru-baru saja? Coba cari tempat duduk dulu Bang, biar Abang nggak bingung jalan ke sana kemari begitu. Biar konsentrasi. Kalau sambil jalan ke sana ke sini nanti nggak tahu apa yang mau ditabrak nanti. Coba. Silakan. Gelap ya. Gimana Bang Raden? Ya, sering nonton sih. Terus? Banyak ini. Banyak belajar dari Bang Etis. Oke, tapi Anda pasti Muslim ya? Nggak ngaku-ngaku ya? Pas. Enggak Muslim. Mau dites apa? Oke, boleh silakan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Ya kan bener kan? Terus? Ya. Kalau Kristen juga bisa cuma ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda benar-benar Muslim, pasti Anda tahu bacaan sholat, doa sholat, bacaan Quran. Kalau Kristen nggak bisa seperti itu. Karena orang Kristen kamu tanya bacaan sholat pasti nggak ngerti dia apa bacaan sholat. Orang dia nggak pernah sholat mana? Kalau Anda Muslim pasti Anda sholat. Nah kalau Anda sholat Anda ngerti bacaan sholat. Coba gimana bacaan sholat? Nggak kedengeran Bang. Coba. Wisoli fardor isai arba'ati mustaqbil kiblat ada alillahi ta'ala. Bener kan? Ya ini sah Muslim ini ya Muslim. Coba satu ayat Al-Quran coba. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sah nih Muslim. Ya, tapi suara Anda agak kecil, Bang. Suara Anda agak kecil. Kenapa Anda ngomongnya bisik-bisik? Apa karena takut nanti digerebek atau bagaimana? Enggak nih. Anak lagi tidur. Anak lagi tidur. Oke, baiklah. Apa keinginan atau apa gerangan Anda ke sini? Silakan. Ya tertarik aja dengan ini apa? Channel Anda. Tertarik. Tertariknya di mana itu? Kita ambil satu contoh coba. Yang bagian mana itu tertariknya? Yang Bang Idris belajar Islam 13 tahun. Ya, belajar agama tepatnya. Iya. Saya mempelajari agama itu tepatnya itu sudah 13 tahun begitu. Di mana di dalam 13 tahun itu saya mempelajari agama-agama. Yang paling fokus itu adalah antara Kristen dan Islam. Nah, saya baca kedua kitabnya karena banyak orang itu cuman katanya-katanya. Entah itu yang Islam, entah itu yang Kristen. Kita tidak bisa mengingkari bahwa banyak orang beragama itu cuman mewarisi saja. Mewarisi atau sifatnya itu pasif dia. Dia nggak betul-betul nyari tahu. Begitu. Entah itu yang Muslim atau yang Kristen, Alkitabnya itu ya mungkin hanya ditaruh saja, dia hanya dengar saja, oh apa kata pemuka agamanya begini, apa kata ustadznya begini, apa terus kemudian dia, nah belum tentu, saya tidak mengatakan itu salah ya, belum tentu itu semuanya benar yang dibilang itu. Tapi kalau kita mau benar-benar pasti, harusnya kita baca langsung, kita teliti langsung. Nah 13 tahun lah saya meneliti kedua kitab tersebut. Hasil daripada yang saya perbandingkan tersebut, nah itulah yang saya kupas di sini. Nah coba yang bagian mana secara spesifik biar kita bahas, yang mau Anda ulas coba. Atau Anda setelah mendengar saya, Anda kepengen menjadi orang Kristen atau bagaimana?
Ada niatan nggak di dalam hati Anda untuk bertaubat dan menjadi pengikut Tuhan Yesus? Namanya iman ya, itu hak masing-masing gitu. Oh, berarti Anda masih Jadi tetap, kalau berarti Anda masih bersikukuh mempercayai, mengikuti yang seperti yang saya bilang di sini tuh. ya mulai apa ya, mulai belajar gitu, mulai mendalami apa isi Al-Quran yang kata Bang Edis itu yang sering dibahas. Oke, yang bagian mana? Coba kasih spesifiknya. Ya saya ingat Jangan gemetaran bang, nggak usah takut bang, santai saja. Tarik nafas, tarik nafas, hembuskan. Oke, tarik nafas lagi bang. Tenang bang, nggak usah takut, tenang. ya, Heran. enggak nih Apakah biasa aja. apakah iman mulai goyah atau bagaimana? Ya sedikit-sedikit agak Buyar ya. ya iya sedikit. Oke. Lalu apa yang membuat Anda masih bersikukuh lebih mengikuti M ketimbang Tuhan Yesus? Padahal saya sudah menantang ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri di dalam Alkitab itu menantang. Barang siapa di antara kalian yang bisa menunjukkan kalau saya berbuat dosa, itu ditantang itu. Nah, sementara di channel saya ini kita sudah membeberkan tuh dosa-dosa M. Dosa-dosanya, pelanggaran-pelanggarannya. Betul. Bahkan dia itu disuruh bertobat. Nah, makanya apakah kita mau mengikuti orang yang berdosa? Kan itu pertanyaannya. Ya, Masa orang berdosa kita gimana? ikut-ikutin? Gimana? Enggak, maksudnya Anda tahu dari mana kalau Nabi kita berdosa? Baik. Kita kasih contoh. Baik, kita kasih contoh ya berdosa. Saya tanya dulu. Mohon maaf nih agak pribadi. Anda punya istri? Iya. Anda punya istri? Ya, punya. Punya istri. Punya. Boleh nggak istri Anda itu, mohon maaf, nggak bermaksud menyinggung Anda ya. Ini hanya membuat alam bawah sadar Anda itu tersadarkan. Kalau istri Anda disuruh menyusui pria lain, menurut Anda itu tindakan menyuruh itu berdosa nggak? Ya berdosa. Berdosa. Soalnya bukan mahram. Bukan mahramnya. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, tahukah Anda bahwa si M itu pernah menyuruh istri orang menyusui pria lain yang dia itu sudah dewasa. Dia sudah janggutan. Tahu nggak Anda itu? Ya itu sih pernah dengar, cuman Anda tahu dari mana datanya apa? Ya dari sumber-sumber kalian. Itu dari sumber-sumber kalian, Bang. Begini, yang membuat Anda begini, Bang, yang membuat Anda masih bersikukuh. Padahal itu kan sederhana loh, Bang. Itu hal yang sederhana, simple. Kita nggak usah mikirin yang berat nanti, tahtanya bagaimana, jumlahkan. Nggak usah yang berat-berat, Bang. Dari hal yang sedikit itu saja, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa orang ini mengajarkan sebuah dosa dan nggak layak dijadikan sebagai junjungan, nggak layak dijadikan sebagai suri tauladan. Begitu. Coba ya. Anda mau saya kasih tunjuk? Iya. Baik. Pelan-pelan ya Bang ya. Semoga nanti setelah Anda tahu ini, Anda bertaubat dari mengikuti yang salah. Lalu Anda datang kepada Tuhan Yesus mengikuti sang jalan kebenaran dan hidup. Ya. Kita tunjukkan. Bentar.
Sabar ya. Oke. Nyari di mana nih? Susah banget. Oh ya, di sumber literasi kalian. Saya balikin dulu. Kita harus mengulang kembali dan mengulang kembali. Baik. Bang, ini hadis-hadisnya ya. Saya tidak mengada-ngada ya. Betul? Sahih Muslim, Sahih Muslim, Sahih Muslim. Banyak nih, hadisnya bertumpuk-tumpuk, Bang. Ya, bertumpuk-tumpuk sampai ke langit hadisnya. Oke, mau saya bacakan? Atau Anda yang bacakan? Nggak kelihatan banget dari sini. Baik, saya bacakan saja ya Bang ya. Saya bacakan. Nanti disangkain saya bohong. Nih ya, Sahih Muslim nomor 2636. Telah menceritakan kepada kami bla 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 ini ya. Banyak ini ya. Jadi dari Aisyah, narasinya ini Aisyah. Aisyah berkata, Sahlah binti Suhail, ini seorang perempuan ya, datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia, si Sahlah tadi berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya melihat di wajah Abu Huzaifah. Abu Huzaifah ini adalah suaminya dia sendiri. Ada sesuatu. Karena keluar masuknya Salim ke rumah. Jadi si Sahlah binti Suhail ngadu ke Muhammad perihal di wajah suaminya ada raut cemburu perihal keluar masuknya seorang pria. Namanya Salim. Nah, keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya. Jadi si Salim ini adalah pelayan daripada suaminya sendiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, susuilah dia. Nah ini, jangan tertawa. Susuilah dia. Jelas ya? Nah, setelah mendengar perintah tersebut, dia, maksudnya Sahlah, kaget dia. Berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa. Ini udah pria dewasa ini. Bang, Anda bayangkan Bang, pria dewasa nyusuin perempuan dewasa, itu yang terjadi apa? Maka Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dia sambil berkata, sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa. Dalam hadisnya Amru menambahkan bahwa dia telah ikut dalam perang Badar. Dan dalam riwayat Abu Umar, lantas Rasulullah SAW tertawa. Ini banyak Bang, bukan cuma satu riwayat. Mau dibaca yang lagi? Yang lain lagi? Udahlah, satu aja. Satu saja. Baik, mendengar hal yang demikian itu, apakah Anda tidak menyimpulkan bahwa M itu menyuruh melakukan perbuatan yang mecum? Coba. Ini Bang, namanya Silakan. Muhammad itu kan artinya orang terpuji. Apa iya benar-benar itu orang yang terpuji itu apa bukan? Gitu. Apakah orang seperti itu terpuji? Itu kan terjadi, yang namanya Muhammad kan artinya orang terpuji. Iya, apakah jika seseorang melakukan hal demikian itu bisa lagi dikatakan dia itu terpuji? Ya enggak. Terus kenapa Anda masih mengatakan terpuji? Gini. Apanya yang terpuji? Itu sumbernya salah. Gimana? Itu takutnya bukan nabi kita, takutnya. Gitu. Kalau nabi Takutnya kita siapa? kayaknya enggak kayak gitu kayaknya. Terus Anda pikir siapa itu? Ya mungkin sumbernya mungkin
salah mungkin itu. Saya baru dengar Nah, udah soalnya. mulai nyalah-nyalahkan Jadi saya belajar di hadis. Ya kalau nyalah-nyalahkan hadis ya harusnya Anda nyalah-nyalahkan itu, nyalah-nyalahkan ya itu. Bang, sekarang saya tanya, yang bikin hadis Yang siapa? salah itu itu saya tanya itu yang hadis dari riwayat siapa itu? Bang, Sahih Muslim, Bang. Saya balikin lagi ya. Sahih Aduh. Muslim. Orang Herman mana loh saya Sahih dengan Muslim? mereka. Bang, ini loh. Sahih Muslim, Sahih Muslim. Ada banyak Bang hadisnya, Bang. Sahih Muslim sekian, Sahih Muslim sekian, Sahih Muslim sekian, Sahih Muslim sekian. Ada banyak, Dari Bang, bukan cuma Abu satu. Hurairah, dari Abu Hurairah apa dari Dari Aisyah, Bang, Apalagi? istrinya Muhammad sendiri. Hmm, Dari Aisyah, Bang. Aisyah nih loh nih ya. Aisyah melanjutkan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, susuilah dia. Sahlah bertanya, sesungguhnya ia telah tumbuh jenggotnya. Beliau bersabda, susuilah dia, maka akan hilang sesuatu di wajah Abu Huzaifah. Maka Sahlah berkata, demi Allah, setelah itu saya tidak melihat di wajah Abu Huzaifah ada sesuatu. Jadi setelah disusui, wajah suaminya tidak cemburu lagi. Nah, dari kecil saya baru dengar kayak gitu. makanya saya bilang, Bang, banyak para pemuka agama, ustadz, pendeta, itu tidak pernah membawa isu-isu yang seperti ini. Karena apa? Karena kalau isu-isu seperti ini diangkat, jamaah itu bubar. Dan ketika jamaah bubar, nanti infak sodakoh berkurang. Nah, sementara saya bukan pemuka agama, saya ini seorang akademisi, seorang apologis. Jadi saya itu mengupas hal-hal yang memang apa sebenarnya Bible dan Quran katakan. Begitu, Bang. Jadi kesimpulan daripada penelitian saya, kesimpulan daripada apa yang saya pelajari selama ini, kesimpulannya adalah itu, Bang. Mari datang kepada kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Boleh nanya enggak nih? Boleh nanya enggak, Bang? Tuhan Anda... Ya itu dulu, beresin dulu. Gimana? Sebentar. Anda masih mau nekat mengikuti yang begitu? Masih mau nekat mengikuti yang seperti itu? Namanya iman, percaya kan nggak bisa dipaksakan. Ya kalau seperti itu artinya Anda senang ngikutin yang sesat-sesat, ngikutin yang jahat-jahat, ngikutin yang mesum-mesum. Bang, tidak mungkin Anda, tidak mungkin Anda. Setahu saya. Gimana? Setahu saya dari kecil sampai sekarang itu nggak ada Nabi Muhammad begitu. Iya, setahu Anda, makanya Anda masih tetap jadi umat uclin. Karena apa? Karena Anda tidak pernah tahu itu. Gimana sih Anda ini? Kan sudah saya bilang, Bang. Itu kan penyebab Anda masih mengikuti dia karena Anda nggak pernah dengar yang begini. Tidak pernah yang fakta-fakta begini diungkapkan. Makanya Tuhan Anda melakukan hal-hal yang seperti itu Anda tidak tahu. Ya tokoh-tokoh agama, ulama NU, ulama Muhammadiyah, nggak ada yang bahas-bahas kayak gitu soalnya. Baik, Anda mau dengar ya? Baik. Saya akan putarkan salah satu ceramah daripada seorang ustadz ya yang membahas ini. Karena Anda masih mengira bahwa saya bohong ya. Anda masih mengira bahwa saya itu apa ya? Karena Anda percaya gitu ya. Ngada-ngada ya. Anda mengira saya mengada-ngada kan? Enggak. Terus? Cuman situ kan maksudnya Anda kan dapat informasi dari apa tadi itu? Apa? Hadis yang di HP itu tadi.
Oke, baik. Anda mau dengarnya hadis yang langsung kata Ustadz ya, betul? Ya, oke, siap. Baik, baik. Kita putarkan dulu lah yang Mana kata coba? Ustadz. Ya. Ya ini challenge kita teman-teman ya. Semua itu sangat challenging teman-teman. Sebentar. Saya kasih tunjuk kepada Anda. Sabar, saya bukakan dulu TikTok saya ya. Biar Anda ngerti apakah saya itu bohong-bohong atau tidak. Nah ini dengar. Coba ya, saya ginikan. Salim Maula Abi Hudzaifah ini tinggal bersama keluarga Salim, bersama Abu Hudzaifah, ya, sampai akhirnya dia besar dan dia sering masuk ke rumah Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah cemburu. Salim sekarang udah jenggotan, udah gede, sejak kecil sama dia. Sementara istrinya namanya Sahla bintu Suhail, nggak enak melihat suaminya cemburu. Maka dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ini anak dulu kecil sama kita, sekarang sudah gede, udah jenggotan, kalau masuk ketemu saya, suami saya cemburu, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, susuin dia. Padahal udah jenggotan. Ini kasus terjadi di zaman Nabi SAW. Susuin dia. Akhirnya, dia pun menyusui Salim, ya. Kemudian jadilah mahram. Akhirnya tidak mengapa, jadi mahram, ya. Nah, apakah sekarang masih membantah lagi? Itu karang-karangannya Oten, jangan bilang begitu. Itu Ustadz siapa itu? Pasal lama ya? Ustadz Firanda. Ustadz Firanda. Itu dari organisasi Islam mana? Firanda. Aduh, jadinya membahas hal-hal yang begini, jadinya repot. Iyalah, harus begitu. Kalau di NU nggak ada yang kayak gitu soalnya. Dari kecil saya kayak gitu. Sulit kalau udah begini. Ya udahlah Bang, ya udah Bang. Saya hanya menyampaikan itu saja. Apa yang saya utarakan itu adalah sungguh-sungguh tertulis di dalam literasi agama Islam. Jadi Anda mau menolak bagaimanapun, Bang, Anda mau nolak bagaimanapun, itu akan masih ada di dalam hadis-hadis sahih itu, Bang. Jadi saya melihat Anda ini orangnya masih mengeyel dan masih pokoknya imani saja. Nah, repot Bang kalau udah begitu ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain, Bang. Oke, saya turunkan dulu lah. Terima kasih. Susah. Kita kasih naik Guntur. Kita kasih naik Nia Asgar. Teman-teman, kalau misalnya kalian keluar dari live ini, nanti kalian nggak akan menemukan live ini lagi. Makanya jangan keluar dari live ini. Kalau kalian keluar nanti nyari lagi nggak ketemu. Live-nya di mana yang tadi itu? Nggak ketemu lagi. Nah, silakan, Nia. Kamu di mana ini kok berisik sekali? Halo. Ya, kamu dulu, cari tempat dulu yang bagus. Oh, berisik banget. Oke, kita kasih naik Guntur. Ya, silakan Guntur. Ini kerjanya marah-marah aja terus nih. Jawab nggak bisa. Kerjanya cuma Allahu Akbar ini terus nih. Si Guntur ini. Silakan Guntur. Kameramu nyalain dulu. Teman-teman, kalau kalian keluar, kalian scroll begitu, nanti kalian cari channel ini nanti nggak ketemu lagi live ini. Kalau mau nonton ya pergi ke YouTube. Ya silakan Guntur. Oke, si Guntur dia hilang. Oke. Baik, kita kasih naik ada Fadil Rafil. Ini pengikutnya belum ada.
Sofyan Rahmat Sahib. Nah, ini yang tadi nih, si Sofyan Rahmat Sahib. Daeng. Aril. Ya, silakan Aril. Saudara Aril. Macet. Oke, kita turunkan dulu ya. Coba nih, kalau kalian Islam, terus kalian tuh membantah saya, datang aja, bantah aja. Saya siap mempertanggungjawabkan apa yang saya omong ini gitu loh. Saya itu nggak ngada-ngada. Memang jelas sekali di situ Muhammad itu menyuruh istri orang nyusuin pria lain. Begitu. Itu udah jelas itu. Bagaimana Anda membela seorang Muhammad yang seperti ini? Kan gitu. Ini pertanggungjawaban iman Anda. Ya, silakan Rahmat. Rahmat. Nah, kan membisu mereka. Mereka diam berjamaah. Kalau ditanya yang begini, diam mereka. Jadi kaum muslimin wal muslimat yang nonton di bawah, kalian jangan berkecil hati ya. Kalian jangan berkecil hati kalau nggak ada ustadz yang membantah itu. Karena memang itu beneran ada di situ, di hadismu itu. Apa yang mau dibantah ustadz? Ustadz kesini itu cuma mau iya-iyakan aja. Coba. Naiklah kemari dan bantah. Tafak. Silakan Tafak. Apakah sang nabi itu menyuruh satu perbuatan yang mesum? Silakan Tafak. Mogok berjamaah, mogok. Coba. Sekarang yang menjadi ini saya itu kepada yang masih Islam ya. Apakah kalian mengikuti orang yang seperti itu? Coba, kalau kalian nggak punya ilmu, boleh kalian datang ke sini membawa ustadz, membawa seorang ahli untuk menjawab itu. Kenapa ahli ustadz takut? Karena nanti semakin terbukti bahwa memang itu benar. Ya. Terbukti benar. Mau bagaimana? Silakan Guntur. Halo Dis. Ya, kameramu mana? Kameranya mana? Bentar ya. Nyalain kameramu. Kemarin kau marah-marah aja kok, kesetanan naik ke sini ngamuk aja. Nah, udah Dis, tobat. boleh aku bertanya? Sebentar, sudah Boleh tobat aku belum bertanya? kamu? Saya muslim kok sudah bertobat, kamu lah bertobat. Bertobat dari ngikutin Nabi yang nyuruh mesum tadi loh. Coba sekarang saya tanya. Kamu kan tadi sudah dengar Ya. itu. Pertanyaan saya begini, apakah saya bohong? Kenapa? Kenapa bohong? Perihal Muhammad menyuruh istri orang menyusui laki-laki lain. Bohong nggak itu saya? Itu nggak ada itu bohong. Nggak Yang bohong itu ada. kamu. Nih, saya tunjukin. Kamu bilang saya bohong. Sungguh kamu nekat. Kerjamu aja ke diskotik kok. Gimana kamu diskotik kerja? Nih, orang kamu jadi diskotik kerjanya kok. Gimana kamu bisa tahu ini? Perhatikan. Ini banyak hadisnya ya. Nih, Sahih Muslim. Tak ambil satu. Kamu jangan panik dulu. Kita selesaikan dulu ini. Kita lanjutin yang tadi. Kamu bilang kan saya bohong.
Oke. Perhatikan. Coba kamu bisukan dulu karena berisik sekali musik-musikmu itu, jedum-jedum itu. Nih, dikatakan begini ya. Ya. Telah mengabarkan kepadanya bahwa Kau tanya Marin. Tor. istri Nabi, Ya. istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya para istri Nabi yang telah dijadikan mahram karena susuan ini. Dan kami berkata kepada Aisyah, demi Allah, kami tidak melihat hal ini kecuali hanya sekedar keinginan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, saya bacakan hadisnya ya, biar nomor 1 aja tadi ya. Dari Aisyah, dia berkata, Sahlah binti Suhail sedang datang menemui Nabi. Sahlah binti Suhail ini adalah seorang perempuan. Oke? Dia berkata, Oke. wahai Rasulullah, sesungguhnya saya melihat di wajah Abu Huzaifah, suaminya dia sendiri, ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia, maksudnya si Salim, adalah pelayannya. Jadi biar kamu tahu ya, Sahlah binti Suhail ini punya suami, namanya Abu Huzaifah. Ya. Dan Abu Huzaifah punya pelayan yang dia sering keluar masuk rumah. Nah, karena pelayannya sering keluar masuk rumah, Abu Huzaifah ini cemburu sama istrinya sendiri perihal laki-laki yang masuk keluar ke rumah ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, susuilah dia. Maka Sahlah, heran dia berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa ya Nabi? Masa saya disuruh nyusuin pria dewasa? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum sambil bersabda, sungguh saya mengetahuinya kalau dia telah dewasa. Dalam hadis Amru menambahkan bahwa dia telah ikut dalam perang Badar. Dan dalam riwayat Ibnu Abu Umar, lantas Rasulullah SAW tertawa. Dia tertawa itu, nyuruh istri orang nyusuin pria lain. Oke. Apa yang mau kamu bantah Yes. di situ? Boleh gantian. Silakan. Boleh gantian. Silakan. Aku mau bertanya. Artinya Tuhan itu apa? Kau lari kemana-mana. Itu dulu, jawab dulu. Betul tidak itu tertulis dalam Ya. hadismu? Itu kan HP kamu kan kamu kan non muslim itu kan HP-nya kamu kan non-muslim. HP-nya non-muslim, saudara. Baik, saya tampilin ini. Yes. Sebentar. Dengerin dulu. Boleh? Jangan HP, Gantian jangan lah. HP. Nih, Gantian ini ceramah. Nih, ceramah nih. Jangan bilang HP nih. Huzaifah ini tinggal bersama keluarga Salim, bersama Abu Huzaifah, ya, sampai akhirnya dia besar dan dia sering masuk ke rumah Abu Huzaifah. Abu Huzaifah cemburu, Salim sekarang udah jenggotan, udah gede, sejak kecil sama dia. Sementara istrinya namanya Sahlah bintu Suhail, nggak enak melihat suaminya cemburu, maka dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ini anak Boleh dulu kecil gantian. sama kita, Boleh gantian. sekarang sudah gede, udah jenggotan, kalau masuk ketemu saya, suami saya cemburu, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, susuin dia, padahal udah jenggotan. Ini kasus terjadi di zaman Nabi SAW. Susuin dia. Akhirnya dia pun menyusui Salim, ya. Kemudian jadilah mahram. Akhirnya tidak mengapa jadi mahram, ya. Yes. Jangan kamu Boleh bilang, nggak, itu HP-nya muslim. Karena HP-nya non-muslim maka tidak dipercaya. Yes, boleh nggak aku Non-muslim. bertanya? Iya, Boleh nggak aku sebentar. bertanya? Apakah kamu masih mengingkari bahwa itu betul-betul adalah sumber-sumbernya betul-betul dari literasi Islam? Itu kalau menurut saya sih bohong karena kamu Karena Yes, apa? boleh aku Karena, bertanya? Oke, begini. Kalau ternyata kok benar, aku gak kasih gantian lah. sebentar. Gantian. Kalau itu benar, berarti kamu mengakui bahwa Muhammad menyuruh seseorang mesum. Enggak.
Orang seperti kamu ini mau dikasih tahu matahari di langit pun percuma. Ya, nggak usah dilanjutin. Tidur aja kau di bawah sana. Percuma. Apa yang mau kita tunjuk sama dia? Itu orang ajak keluar jam 12 siang, ajak. Itu matahari di langit. Kata dia, bohong. Aku tidak percaya. Nggak usah dilanjutin. Ngapain? Tidak ada gunanya. Orang kerjanya aja dugem kok, party-party. Coba naik kemari, bantah. Jangan Anda katakan bohong itu tidak benar. Karena HP-nya non-muslim. HP-nya non-muslim. Aduh. Ya, saudara Rudi 86 muslim ya Bang ya? Ya. Oke. Bang, tadi saya sudah utarakan dan Abang nonton ya? Oke. Oke. Saya luruskan, Bang. Oke, apakah hadis itu kerjaan saya atau memang itu sumbernya dari kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari? Sebentar, Bang. Silakan. Ini saya kesempatan, Bang. Kalau dapat sesuatu, Bang, Abang dapat pisang. Beli pisang. Nggak mungkin Abang makan dengan kulit-kulitnya, kan? Terus? Yang paling pertama, kasih saya kesempatan. Nah, saya coba untuk meluruskan masalah. Abang bilang, Ustadz pada takut. Yang Abang lawan tadi bukan ahli agama, Bang. Pertama. Yang kedua. Kemudian, itu cerita nggak benar. Cerita itu, dengar saya dulu, Bang. Oke? Silakan. Nah, silakan. Nah, itu anak yang disuruh oleh Rasulullah itu menyusui seorang anak karena bapaknya mati dalam peperangan, Pak, Bang. Abang jangan salah dulu. Dengar saya dulu, kasih saya kesempatan dulu. Kalau saya tidak dikasih kesempatan, ngapain juga? Silakan. Untuk naik, Bang. Silakan daripada nangis nanti, silakan. Enggak nangis saya, Bang. Sekarang gini, Bang. Ini maaf, Bang ya. Jangan emosi dulu, Bang. Ngapain Tuhan Abang juga kerja sama iblis? Satu urusan belum kelar, jangan lari ke tempat lain, Dan. Kita kelarin dulu urusan ini. Nah, itu sudah saya luruskan, Bang. Kalau Baik, Abang makan pisang, sekarang saya tanya sama kulitnya. Anda. Baik. Dari mana Anda mengatakan kulitnya, kalau Abang makan sama kulitnya? Tadi Anda ngomong, saya dengarkan. Belum bisa, Bang. Tadi Anda ngomong, saya dengarkan. Giliran saya mau ngomong, Anda udah kencing di celana. Enggak ada apa-apanya sama Abang, Bang. Ya sudah. Tadi Anda sudah ngomong kan? Boleh nggak saya ngomong sekarang? Saya udah dengar Abang ngomong. Ini giliran saya ngomong. Dari tadi Abang lip saya tonton. Iya, dari mana Anda mengatakan bahwa itu bohong? Sementara itu ada tertulis di dalam kitab-kitab Sahih Anda. Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Ini Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Loh kok Anda bilang bohong? Bukan sahih itu, Bang. Oh, itu bukan sahih. Astagfirullah. Ini zaman Saya balikin, Bang. Saya balikin dulu. Astagfirullah. Bang, Anda bisa baca nggak? Memang buta huruf Anda ini. Apa Anda buta huruf? Ini bacanya apa? Saya bukan buta huruf, Bang. Ini nggak baca dulu. Ini apa? Itu tidak sahih, Bang. Tidak sahih. Mana, Bang? Memang mereka mengingkari kitabnya sendiri, saudara-saudara. Tanya sama Bang, ini sahih, Bang, sahih. Bang, saya mau lihat kitab itu karangan siapa? Hah? Baca Arabnya. Baca Arabnya karangan siapa itu kitab? Saya tanya dulu kitab itu karangan siapa? Ini sahih, Bang. Bisa aja sahih kata Abang, saya mau. Sahih Muslim. Yang pengarang kitab itu siapa?
Astagfirullahaladzim. Sungguh Anda ini Saya nekat mau yang tanya. nyata. Yang abang bilang benar apa enggak itu, sahih apa enggak? Oke. Kitab yang abang pegang itu siapa pengarangnya? Baik, baik. Saya mau tanya dulu sama Anda. Anda kenal orang ini nggak? Nah, Mana? Anda kenal orang ini? Kenal nggak ini? Itu suara editan, Bang. Editan. Astagfirullahaladzim. Ini mau main-main, Sungguh, Bang. Nggak bisa. sungguh kaum muslimin sekarang berada di dalam kesesatan yang nyata. Bang, ini sebentar Bang, tenang Bang. Ini namanya Anda lebih sesat, Bang. Abang juga lebih sesat dari kami. Sesat Kenapa? bagaimana? Ini namanya Ustadz Firanda. Dia imam di Masjidil Haram. Dia imam di Mekah, orang Indonesia. Enak betul bilang saya sesat. Kalian tuh lebih sesat. Bang, Ngapain ini abang tuh ini kerja sama seorang kami? imam, dia imam di masjid di Mekah Madinah. Biar Anda tahu. Ini bukan orang sembarangan. Abang itu makan pisang sama kulitnya, Bang. Bodoh berarti abangnya. Masalahnya Anda itu makan sesuatu yang hayalan. Nih, gini saja Bang. Coba Anda dengarkan dulu ya. Kok Anda bilang editan? Anda ini nggak pernah nonton. Dengarkan. Kasih waktu ini. Cuman 30 detik. Dengarkan. Hudzaifah ini Ya tinggal bersama udah keluarga dengar Salim, dari tadi, Bang. bersama Abu Abang Hudzaifah. itu live saya dari Ya, tadi udah sampai nonton, akhirnya Bang. dia besar dan dia Udah sering nonton, masuk ke rumah Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah cemburu. Salim sekarang udah jenggotan, udah gede. Dia sejak kecil sama dia. Saya udah dengar. Sementara istrinya namanya Sahla bintu Suhail nggak enak melihat suaminya cemburu. Maka dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana ini anak? Dulu kecil sama kita. Sekarang sudah gede, udah jenggotan. Kalau masuk ketemu saya, suami saya cemburu. Apa yang harus saya lakukan?" Kata Nabi SAW, "Susuin dia. Padahal udah jenggotan." Ini kasus terjadi di zaman Nabi SAW. Susuin dia. Nah, jelas itu. Muhammad menyuruh istri orang nyusuin pria lain yang sudah jenggotan. Di mana? Saya fitnahnya di mana, Bang Rudi? Saya tidak fitnah. Bang. Dangkal pengetahuan abang tuh, Bang. Astagfirullahaladzim. Dibilang katanya saya dangkal pengetahuan. Dan Bisa tanya nggak tiadalah sama abangnya. mereka itu Tanya nggak saya melainkan sama orang-orang abang? yang Jangan abang mengingkari apa yang tertulis di Abang dalam ngotot kitabnya. Jangan abang ngotot terus, kasih saya kesempatan Bukan, tanya sama abang Anda tuh. mengatakan bahwasanya itu fitnah, itu editan, ustadznya bohongan. Bukan masalah saya mengatakan fitnah. Abang itu makan pisang sama kulitnya. Maksud Anda yang mengarang kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu memakan pisang dan kulitnya. Mereka yang makan pisang dan kulitnya. Yang Anda itu dangkal maksud saya. Masa makan Coba pisang sekarang sama saya tanya kulitnya? Anda, apakah Anda punya background pengetahuan pendalaman kajian hadis, mengambil ulumul Quran, ulumul hadis? Ada Anda pengalih kajian seperti itu? Saya mau lihat kitab abang yang abang tengokkan tadi, siapa pengarangnya? Sahih Muslim, Bang, Sahih Muslim. Nah, saya juga bisa nulis kitab, Dengar. Bang. Dengar, ada seseorang namanya Imam Muslim. Dia murid daripada Imam Bukhari. Setelah itu dia menulis kitab, namanya ditulis di kitab. Kitab yang abang tengokkan tadi itu siapa pengarang? Astagfirullah. Memang Anda Abang ini. itu ada apa-apanya, Bang. Sebentar, saya kasih naik dulu satu Muslim ya, biar Anda tahu apakah saya ini bohong-bohong. Anda kok mengatakan itu dusta? Aduh. Mana ini? Coba sebentar. Halo, Bang. Bang, Anda Muslim? Iya, Bang, Muslim, Bang. Oke, hadis tersebut palsu atau asli? Asli, Bang. Itu asli. Ada. Kalian berdebat dulu, sama kalian debat. Enggak, jangan didebatkan kami, Bang. Enggak, sebentar, bilang sama dia. Enggak, Kalau kami enggak perlu debat, Bang. Bukan temanmu ini bilang itu palsu. Bang, itu asli memang ada hadisnya, Bang. Cuman maknanya, Bang. Ada maknanya nanti. Boleh aja, boleh aja. Iya, ada. Boleh Karena aja. gini, Bang, di dalam agama Islam ini kita, Bang, kalau udah yang namanya dari kecil dia sama seorang wanita, kita adopsi seorang anak itu, Bang. Kalau udah diberi ASI sejak kecil sama ibu yang mengadopsi seorang anak itu
itu udah menjadi seperti saudara kandung bagi anak yang ibu yang menyusui itu. Jadi intinya itu menjadi anak-anaknya nanti ke depannya tidak bisa yang dinamakan untuk menikah, untuk dinikahi itu satu, ya kan Bang. Kemudian ini kan abang kita ini, Bang Edis ini kan menunjukkan video Bang. Dalam artiannya kan Bang, itu hadis semua ada runtunannya dia Bang, ada penjelasannya, ada penjabarannya dia Bangku. Oke, sebentar si Budi. Iya. Sebentar, Anda pakai suara Anda mendal ke sini. Mendal deh Bang ya. Iya, nggak usah lah pakai suara-suara gede-gede begitu, itu di masjid aja pakai. Biasa Nah, aja gitu, Bang, Bang. nggak usah keras-kerasan suara tuh apa sih Enggak, Bang? Tuh apa? jangan melebar abang ngomongnya Bukan, Bang. Ini maksudnya kan, suara Anda maksudnya itu abang. menggaung. Iya, Menggaung yang suara bagus Anda. saja. Jangan sampai ke masjid abang cakapnya Bang. Ini kan kita kan berbicara dengan baik, dengan sopan gitu Bang. Jangan lari-lari kemana Udah Bang. bisa saya gantian? Silahkan Bang. Baik. Saya tanya dulu, mohon maaf. Anda punya istri nggak? Ada. Kalau istri Anda menyusui laki-laki lain yang sudah dewasa, menurut Anda itu mesum nggak? Mesum kalau gitu. Mesum. Sekarang saya tanya, Sahlah binti Suhail disuruh menyusui laki-laki yang sudah dewasa nggak? Ada. Berarti mesum nggak? Jangan abang simpulkan dulu Bang. Ini deh. Enggak, dengarkan dulu aku menjelaskannya. Kalau Jangan ketawa Nabi- abang. Jangan kalau macam Nabi anak-anak yang kau Bang. menyuruh Bang. tidak mesum. Jangan kau macam anak-anak. Jangan kau Karena macam Nabi yang anak-anak. menyuruh. Iya, jangan kau macam anak. Dengarkan dulu penjelasannya. Jangan kau macam anak-anak. Nggak usah. Ini makanya saya bilang, ini standar ganda Bang. Kalau normal, maka tidak mesum. Karena Nabi yang nyuruh, kalau normal mesum. Kalau Nabi yang nyuruh, tidak mesum. Karena ini Nabi yang menyuruh. Makanya saya bilang Bang, selama saya berdebat dengan kalian, kalian selalu mengecualikan kalau itu ajaran agama Islam. Contoh. Saya pernah buat satu joke, satu bercandaan begini. Kita sama-sama pergi kondangan. Sampai di tempat kondangan, saya dan Anda, saya Kristen, Anda Islam, pergi kondangan. Anda ambil nasi segini, ambil ayam banyak, sama porsinya. Kemudian Anda lihat saya. Lihat tuh, orang Kristen makannya banyak. Sementara Anda ngambil porsi yang sama. Persis sama ngambil. Persis. Lalu saya bilang, tuh kamu juga makan banyak. Oh, beda. Kalau saya kan Islam. Apa-apaan ini Bang? Kenapa kita nipu diri kita sendiri? Tak bisa Gitu gitu. loh. Nggak bisa. Nilai iman itu tak bisa diperumpamakan secara logika, Bang. Bang, kalau istri Anda menyusui laki-laki, kalau bayi yang disusui umur 2 tahun, nggak masalah Bang. Bang, makanya Masalah- saya tadi dengar dulu saya ngomong, jangan abang aja yang melotot terus ngomong. Silakan. Kita saling berbagi cerita, berbagi pendapat, ingin meluruskan. Soal keimanan saya sama abang kan beda. Nah, jadi kalau abang ngotot terus kapan saya ngomongnya? Silakan. Gitu kan? Nah, nilai iman itu tidak bisa diperumpamakan secara logika pertama. Hari ini kita punya otak bukan sejaman dulu lagi, Bang. Jadi abang tidak bisa menyamakan antara Muslim dengan Kristen. Yang pertama, saya minta kitab mana yang abang tadi itu pengarangnya siapa? Oh, tadi teman Anda sudah mengatakan itu sahih. Astaga. Kita kasih naik muslim yang lain. Sebentar, kita kasih naik satu muslim yang lain ya. Memang berat mereka ini saudara-saudara. Sungguh kamu makanya- itu nekat yang nyata. Kitab abang itu mana pengarangnya? Siapa imamnya? Nggak Waduh, sembarang waduh. Coba satu muslim naik ke sini nih. Bang, Naikkan lagi. bagaimana Anda katakan saya bohong? Aduh, bentar. Bohong. Saya nggak bilang abang bohong.
Bentar. Yang saya Coba. minta mana buktinya kitab yang abang terahkan tuh tadi, imamnya siapa? Imam Muslim, udah dibilang Imam Muslim. Namanya Muslim. Imam Muslim, Imam Muslim. Aduh, pantesan masih Islam Anda itu. Coba sebentar, Hendra. Halo Hendra. Halo, Ya, Anda Islam? ya Islam. Coba silakan nyalakan kamera, Bang. Turun aja. Hah? Hadis itu sahih atau tidak? Enggak benar itu, salah itu hadisnya salah, kamu karang itu. Coba kamu nyalakan kamera dulu. Itu hadisnya salah itu, tolol. Oke, hadisnya salah, nggak apa-apa. Silakan kamu nyalakan kamera dulu. Karangan kamu itu sendiri. Orang-orang Islam mengatakan hadisnya salah. Demi apa? Demi supaya Rasulullah tidak terbukti cabul. Kamu yang cabut, tolol. Makanya disalah-salahin. Coba kameramu nyala dulu. Berani kamu nyalakan kamera? Berani nyalakan kamera nggak? Kamu undang Ayo. saya. Udah saya undang tuh. Sudah saya undang. Coba nyalakan kameramu. Nih, saya tunjukin sama kamu. Kamu bilang hadisnya palsu. Palsu dari mana ini, jelas nih. Ini hadisnya banyak itu. Sahih Muslim 2536, Sahih Muslim 26437, Sahih Muslim 2638. Ini bertumpuk-tumpuk hadisnya nih. Kau bilang palsu. Kalau memang palsu, enggak semuanya itu benar lah. Udah kau turunkan dulu. Kau nggak nyalakan kamera. Rusli, sekarang gini saja. Sekarang begini saja. Kalau Apa? gini, kalau Anda kan berkata hadis ini palsu, karangan orang Kristen, betul? Enggak, saya enggak bilang gitu. Terus siapa yang malsukan? Saya enggak bilang itu palsu. Loh, tadi katanya palsu, sekarang bukan palsu. Aduh. Sungguh berat, saudara-saudara. Kasih saya paramek dulu, saudara-saudara. Tolong saudara-saudara berikan saya bodrek. Bagaimana ini saudara-saudara? Tadi palsu, sekarang asli. Tadi Anda mengatakan palsu loh. Sekarang tiba-tiba Anda bilang asli. Udah hilang sekarang. Coba tuh. Udah dipencet itu tombolnya. Udah dikasih kode-kode. Kau kabur. Kabur kan? Kabur saudara-saudara. Makanya saya sudah pernah bilang. Dan ungkapan saya itu tidak berlebihan. Barang siapa yang meneliti hadis, maka tidak dalam waktu yang lama lagi dia akan mengingkari isinya. Loh, yang saya katakan itu bukan sembarangan. Orangnya tersebut sudah mengingkarinya kan? Coba kita kasih naik ada Kucen. Kan sudah saya bilang, kalau Anda membaca Al-Quran, Al-Quran itu bilang apa? Wahai kaum muslimin wal muslimat, sesungguhnya di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, apa maksudnya kitab-kitab sebelum Al-Quran? Kitab-kitab sebelum Al-Quran itu adalah Injil dan Taurat. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Jelas. Tetapi karena umat muslim kebanyakan, saya tidak bilang semua, umat muslim kebanyakan membaca Al-Quran tidak dibaca artinya. Makanya dia tidak tahu ada ayat yang seperti itu. Waktu umat muslim baca, dibaca Arabnya. Amin. Amin. Apa artinya? Tidak tahu. Padahal ada lagu. Obat hati
Ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Maknanya dibaca. Wahai kaum muslimin wal muslimat. Di dalam Al-Quran diperintahkan berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Disuruh percaya kepada kitab-kitab sebelumnya yaitu Injil, malah percaya kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Ya kitab tadi itu menyusui pria dewasa. Dikasih tahu begitu malah marah-marah. Apakah kalian baca Quran sambil kebalik? Coba. Makanya kalau baca Quran jangan kebalik. Disuruh beriman kepada kitab sebelumnya malah beriman kepada kitab sesudahnya. Ya silakan. Kalau saya ngomong begitu teman-teman, coba kalian itu berusahalah untuk memecahkan perkara tersebut. Jangan malah marah-marah, darahmu halal, penista agama. Menistanya di mana? Silakan Hams, nyalakan kameramu. Apa tadi Bang kata Abang yang Kamera nyala dulu Hams. Ayo kita diskusi dengan baik. tadi kata Abang Hams, apa? coba kamu Ulang. duduk dulu yang bagus. Kamu kayak nggak niat aja kamu diskusi kamu. Umur berapa Hams? 20 Bang. Umur 20. Hams, kamu tadi sudah lihat hadis itu? Iya sudah, itu kan oleh Imam Muslim ya Bang. Oke, apakah itu asli atau palsu? Saya baca di Google, tapi tentang hadis itu banyak perdebatan Bang. Jadi Iya, tidak semua bukan bisa masalah ambil. perdebatannya, Bang. Kita nggak urusan sama orang yang berdebat. Kita urusannya hadis itu karang-karangan oten, karang-karangan Kristen, atau itu memang sumber-sumber Islam sendiri? Iya, hadis itu bersumber dari Islam. Cuman kan dalam hadis, Abang harus paham dulu tentang pengambilan hadis. Kan hadis ada Hasan, hadis Hadan, hadis Doib, hadis Soheh. Yang tadi Oke. hadisnya apakah termasuk hadis Hasan atau Sohih gitu Bang? Sohih, Bang. Sohih. Bang, sekarang saya tanya. Kenapa kitab Sohih Muslim itu dikatakan Sohih Muslim? Karena apa? Nah, di sana kan ada periwayat, tingkatan periwayat, Bang. Kalau Sohih itu periwayatnya Bukan. dari lebih. Gini loh, alasan kenapa kitab itu dikasih nama Sohih Muslim? Karena apa? Pengarangnya, nama pengarang kitab itu kan Sohih Muslim. Bukan Yang pengarang. itu, Aduh, gimana sih? Nggak ada, Bang. Dengarkan dulu, dengarkan. Hams, tidak ada nama orang itu Sohih, nggak ada. Namanya itu Imam Muslim. Nah, Imam Muslim itu betul, Bang. Kemudian dia menulis kitab. Dengar dulu biar saya selesaikan. Dia menulis kitab. Nah, karena begitu banyak hadis yang beredar, dia pilih-pilih yang sohih-sohih saja. Kalau hadis-hadis, kalau dia ada itu hadis-hadis lain yang nggak sohih, sama dia tidak dimasukkan. Nah, dimasukkanlah ke dalam kitab karangan Imam Muslim tadi. Dikasih namalah kitab Sohih Muslim. Kenapa bisa masuk situ? Karena sudah diperiksa kesohihannya. Mutawatir, diriwayatkan banyak orang, bukan cuma satu saja yang mendengar peristiwa itu. Iya benar, Bang. Tunggu. Kan ini kalau berbicara tentang hadis berarti berbicara tentang sejarah kan, Bang? Nah, kita harus tahu konteksnya itu bagaimana. Jadi waktunya itu bagaimana kan di sana siapa tadi yang disusui, Bang? Nah, Anda saja nggak nguasain hadisnya. Dengar. Bentar. Oke, kita kupas hadisnya. Ada seorang, ini, Bang. dengarkan, ada seorang perempuan namanya itu Sahlah binti Suhail. Dia punya seorang suami namanya Abu Huzaifah.
Abu Huzaifah ini punya pelayan, seorang laki-laki namanya Salim. Sudah? Karena Salim Nah, ini, udah dulu Bang. Salim ini kan pelayan daripada suaminya, pembantunya. Jadi bebas keluar masuk. Masuk kamar suaminya bebas. Masuk ke rumah karena pelayannya nih. Kabur dia, saudara-saudara. Aduh, tidak ada di situ diriwayatkan bahwasanya si perempuan itu sedang menyusu. Kalau perempuan tidak sedang menyusu, tidak akan keluar susu, air susu di situ. Mau Anda apain juga nggak bakal keluar. Nah, disuruh Muhammad menyusui. Supaya apa? Tujuannya itu apa? Biar tidak cemburu lagi. Logikamu, saya pengen logikamu, coba gimana kamu memikirkan itu secara logis, coba. Pilihannya cuma dua. Kamu bergelut dengan akal sehatmu atau kamu katakan hadis itu palsu. Kita kasih naik ada Lindi. Ya, silakan Lindi. Saya katakan yang bersumber dari literasi kalian sendiri, kalian bilang palsu. Sungguh kalian itu nekat yang nyata. Kita kasih naik ada Kang Eben. Dibilang penghujat, datang kemari dibilang. Kamu jangan bilang saya penghujat, kamu jangan bilang saya pemfitnah, penista agama. Lebih baik kamu naik ke sini bantah omongan saya. Bang Edis TV. Silakan Kang Eben. Islam Bang? Enggak Bang, aku Kristen Bang. Oke, ada apa Bang ke sini? Sebolga bilang. Baik, saya turunkan dulu ya. Teman-teman sekalian, begini teman-teman. Ini kajian diskusi lintas agama. Kalau misalnya kalian menonton, kalian suka, kalian berikan support dengan cara tap-tap layar, bagikan siaran ini, begitu. Jangan dengan mengajukan permintaan naik. Ya, nampaknya kita harus iklan dulu. Baik, teman-teman sekalian, saudara-saudaraku ya. Bentar, saya pasang dulu iklannya. Saya balikin dulu kamera saya sebentar. Teman-teman sekalian, bagi teman saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus yang Kristen, kalau kalian itu senang dengan acara channel saya ini, senang bagaimana saya itu mengcounter ya, menjawab dan mengcounter fitnahan-fitnahan dari para orang-orang muslim. Kalian mensupportnya itu bukan dengan cara naik terus Anda ketawa-ketawa, bukan dengan cara naik terus Anda ketawa-ketawa terus nggak jelas. Bukan seperti itu teman-teman. Supportnya itu kalian tekan kalau ada gift, memberikan gift, dan juga kalau ada support finansial, teman-teman bisa support finansial di yang tertera di layar itu. Ya, support finansial. Begitu caranya mensupport teman-teman ya. Oke. Jadi kalau teman-teman mau mensupport program saya ini, dukung program saya ini di yang tertera di layar tersebut ya. Di BRI sekian atas nama saya Edi Sidabutar. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, di screenshot dulu ya kalau teman-teman mau nyimpan biar tidak hilang. Oke. Kita lanjut kembali. Kita kasih naik ada
Mang OVX. Mang OVX tidak kelihatan. Octavio. Yudhistira, ya, silakan. Ya, Yudhistira. Halo Bang. Ya, saya dengar. Anda Muslim. Salam, salam, salam. Kristen Bang. Ya, silakan Bang. Abang mau bahas apa? Walaupun Jadi, Kristen Bang, ya, tetap walaupun Kristen itu tetap sebenarnya itu tetap boleh naik. Cuman asal jelas, Bang. Soalnya kalau Kristen naik tuh banyak cuman ketawa-ketawa. Jelas, gitu jelas. doang gitu loh. Jelas Bang Edis, jelas. Cuma mau nanya Kayak satu. begini, kayak orang main-mainan telepon. Bang, dulu zaman saya masih kecil, zaman saya masih kecil itu nggak pernah lihat telepon. Jadi kami main-mainan aja itu. Ada kan telepon umum itu, masukin koin, terus telepon asal-asalan. Setelah diangkat, bunyi katanya. Oke Bang, satu aja Bang. Satu. Tolong jangan seperti itu teman-teman. Kalau kalian naik tuh naik aja. Terus ngomong begitu. Apa yang mau kalian sampaikan? Jangan cuma naik, Edis. Ngapain sih? Ayo silakan, nyalakan kamera dulu. Silakan Bang. Apa yang mau Abang sampaikan Bang? Silakan. Ini Bang, selama aku jadi Kristen kan dengar-dengar kan di pihak Katolik ada puasanya. Jadi aku penasaran tuh apakah di pihak Protestan apakah kita ada puasa gitu. Itu sih. Saya dulu sebelum saya mau dibaptis saya puasa dulu Bang. 24 jam saya puasa itu di dalam kekristenan itu tetap ada Bang. Misalnya kalau Anda ada momen-momen penting tertentu, ada sesuatu yang Oke. tertentu itu ada puasanya sendiri. Puasanya itu gimana itu Bang? Maksudnya itu berarti puasa berapa hari? Apa memang betul-betul enggak ada yang seperti itu kita Bang. Abang Protestan atau gimana? Protestan Bang, cuma mau tahu menurut pengalaman Abang Edis gitu. Iya terserah saja sebenarnya kalau Anda mau puasa itu. Cuman keselamatan kita itu bukan karena puasa Bang. Puasa itu untuk melatih diri kita. Gitu loh. Melatih diri kita untuk menahan lapar, menahan. Sebenarnya yang lebih penting itu Bang, sebenarnya bukan mau menahan lapar saja. Karena kalau puasa hanya menahan makan saja, yang dapat cuma lapar doang Bang. Iya. Banyak orang itu puasa dia hanya dapat laparnya. Tapi dia tidak dapat perubahan rohaninya. Dia tidak dapat naik kelas jenjang kerohaniannya. Begitu. Contohnya apa? Contohnya orang yang di bulan puasa, dia lagi puasa, tapi ngebukin orang. Nah itu. Lihat beritanya kemarin? Lagi makan, digebukin itu orang yang lagi makan. Kalau nggak bulan puasa nggak mungkin digebukin. Justru di bulan puasa dia malah gebukin orang. Di bulan puasa malah kerjanya apa? Demo. Di bulan puasa kerjanya apa? Mecah-mecahin etalase orang. Di bulan puasa kerjanya apa? Menutup dagangan orang. Bang, orang kan perlu makan, Bang. Menurut Anda, Bang, ada orang yang kerja untuk dimakan sehari. Orang seperti itu banyak. Dan dia kalau nggak kerja, dia nggak makan. Makanya dia tetap buka. Karena apa? Karena tidak semua orang berpuasa. Ada orang Kristen yang nggak puasa. Ada orang yang kerja berat, kuli, dia nggak puasa. Kalau kuli, puasa pingsan dia, Bang. Begitu. Nah, makanya banyak orang berpuasa itu dia cuma dapat laparnya saja. Dia tidak dapat pendewasaan diri. Dia tidak dapat
belajar ilmu menahan diri dari segala sesuatu amarah dan lain sebagainya. Begitu, Bang. Kalau kita dalam kekristenan, jikalau engkau berpuasa, janganlah berpuasa seperti orang munafik. Mereka suka dilihat orang kalau berpuasa. Bahkan pakai banner tuh, Bang. Saya lagi puasa. Bila perlu ditempel, Bang, di sini di pundaknya. Gue lagi puasa, tolong hargain gue. Kita bukan begitu, Bang. Orang Kristen tidak seperti itu. Di dalam kekristenan diajarkan, jikalau engkau berpuasa, janganlah engkau seperti orang munafik. Melainkan apa? Melainkan basuhlah wajahmu dan minyakilah kepalamu. Supaya kita itu tetap seger. Supaya tidak dilihat orang bahwa kamu sedang berpuasa. Begitu. Biarlah kita yang tahu kalau kita itu berpuasa. Gitu. Oke bang. Untuk meyakinkan iman saya saja bang. Makasih bang ya jawabannya bang. Baik, saya turunkan ya. Sudah bisa terima kasih bang. Baik. Yuk, silakan. Ini diskusinya lintas iman, tapi tetap aja yang Kristen-Kristen banyak yang pengen naik. Ya tetap nggak apa-apa sebenarnya, asal jelas begitu loh. Oke, kita kasih naik ada Benjamin. Ya, Benjamin. Halo Benjamin. Belum bisa bang. Anda Islam atau Kristen bang? Kristen bang, Kristen. Oh ya, Anda belum bisa menyalakan kamera bang. Saya turunkan dulu ya, maaf ya. Maaf. Teman-teman begini, di sini itu kalau mau naik wajib itu pakai akun asli, begitu. Kenapa? Kenapa kok bisa nyalakan kamera gini? Karena banyak orang itu dia bikin akun baru. Dia bikin akun baru kemarin dibikin followersnya baru 5, terus yang diikuti cuman berapa begitu. Karena kalau pakai akun palsu nanti nggak jelas itu orang gitu loh. Makanya kita itu mau ngobrol dengan orang-orang yang memang dia pakai akun asli. Kalau dia punya TikTok udah lama, biasanya itu udah bisa open cam ya. Seperti itu. Kakak Rustam. Silakan Kakak Rustam. Halo, selamat malam, abangku yang ganteng. Selamat malam, Bang Rustam. Silakan Bang. Abang Kristen atau Islam? Islam, Bang, Islam. Ya, silakan. Abang. Itu yang tadi saya saya ikuti abang punya pertanyaan tadi, diskusi tentang tadi penyusuan terhadap orang dewasa ya Bang. Silakan Bang, lanjut Bang. Ya, Anda tadi membahas isu tentang menyusui pria dewasa. Ya, silakan. Apa yang mau Anda kupas di situ? Itu tadi hadis apa Bang? Hadisnya siapa tadi Bang? Banyak Bang. Sahih Muslim ada, Sahih Bukhari ada. Itu bertaburan hadisnya di mana-mana Bang. Nih saya balikin ya. Ya, betul. Mungkin saya di sini agak sedikit mau luruskan saja Bang. Oke, yang mana yang mau Anda luruskan? Kan saya sudah. Sebentar, Anda tidak tahu hadisnya tapi Anda mau meluruskan ini bagaimana ini? Kakak Rustam. Iya Bang, saya juga buka saya juga buka Bang. Oke, silakan. Coba kan, yang punya Anda baca dulu. Gimana? Isi yang Anda buka itu apa? Oke, saya baca ya Bang ya. Ya, silakan. Silakan.
sesuai dengan hadis yang tadi di situ bahwa itu Rasulullah mengiyakan. Ya kan, benar kan Bang? Rasulullah mengiyakan. Mengiyakan apa? Karena iya, maksudnya kan Abang sudah baca itu, saya jelaskan bahwa Rasulullah mengiyakan itu yang dimaksud oleh Abang gitu kan. Terkait Coba dengan dibaca saja dulu, coba dibaca. itu. Bunyinya dibaca saja, dibaca coba bunyinya. Oke, saya baca. Saya baca ya, Bang ya. Di sini mulai dari awal ini sehingga tidak salah dalam memaknai, mengartikan itu. Di sini saya langsung baca mulai dari hadisnya. Itu Al-Muzani dalam muhtasarnya mengutip perkataan Imam Syafi'i terkait ayat di atas. Ini belum yang tadi, ayat yang tadi. Ini hadis ya. Maka Allah jadikan 2 tahun sebagai batas menyusui sesuatu yang dijadikan sebagai batas, maka hukum melewati batas tersebut kontrak dengan hukum Hadisnya sebelumnya. Bang, Al-Muzani. hadis. Bang, itu Anda tidak membaca hadis. Bang, ini kan hadis. Astaghfirullahaladzim. Ya. Bang, itu yang Anda Bang. baca bukan hadis. Anda membaca buku, bukan hadis. Itu Ibu Marina dalam bukunya itu udah pasti bukan hadis. Itu orang, pendapat orang, komentar orang. Astaga. Kalau hadis tuh gini loh. Dari Aisyah atau dari diriwayat itu hadis. Hadis kok di dalam komentarnya itu udah pasti bukan hadis. Astaga, astagfirullah. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada, sungguh umatku, mengapa kalian sebegitu? Dengar abang bisa mendengar saya enggak, Bang? Abang Silakan. boleh baca tadi dulu. Di dalam situ kan tidak menyusui ini begini, Bang. Menyusui itu bukan berarti menyentuh atau ya kan? Belum tentu dia menyentuh susu tadi. Bisa saja dia memeras susu sebagaimana pembuktian bahwa untuk bagaimana menjadikan dia sebagai mahram. Baik. Kan menyusui ini bisa saja dia peras begitu, Bang. Baik. Sekarang saya tanya Anda. Kalau misalkan dia menyentuh, maka itu baik, saya tanya Anda. Apakah seorang perempuan yang tidak sedang menyusui bisa keluar susu? Tidak, secara normalnya tidak. Okay. Apanya yang mau diperas? Anda kan bilang mau diperas. Anda bilang payudaranya mau diperas dimasukin gelas kan? Betul? Betul nggak? Iya. Jangan meninggal dulu, Bang. Jangan meninggal dulu. Anda bilang iya benar. Iya. Oke. Sahlah binti Suhail, dia itu tidak punya anak. Dia tidak sedang menyusui. Apanya yang mau diperas, Bang? Apanya yang mau diperas? Apa yang mau diperas, Bang? Berat. Ini kan kita bicara tentang konteks yang tadi, Bang. Iya. Anda kan mengatakan, Bang, saya udah ngerti. Ini kan tidak ada penjelasan. Atau gini saja lah, coba Anda baca hadisnya dulu. Hadisnya baca dulu coba. Sabar saya baca. Ini ketik saja di Google begini. Ketik di Google. Coba Anda ketik di Google. Sahih Muslim 2636 menyusui orang yang sudah dewasa. Coba. Oke, iya, saya tahu. Tadi saya sudah dapat, tapi ini kan ada tentang. Tadi Anda bilang ada di sini, sekarang tidak ada. Tadi Anda bilang, Bang, sudah di sini hadisnya. Saya balik kamera. Saya balik kamera, Bang. Saya balik kamera. Oke, silakan, Bang. Baca dulu hadisnya, ayo. Jangan komentarnya, Bang, yang dibaca, Bang. Hadisnya yang dibaca.
Oke, saya buka ya. Ini saya buka ini Bang. Ini tentang hadis tentang Sahih Muslim ini hadis tentang 2636. Bang, ketik saja Sahih Muslim 2636, menyusui orang dewasa. Coba. Sahih Muslim 2636. 2636. Menyusui orang dewasa. Udah. Coba baca itu, Ya, baca. Baca ya. Silakan. Sahih Muslim 2636 telah menceritakan kepada kami Amru An-Naki, ya, dalam kurung Ibnu Abi Umar, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dia berkata, Sahlah binti Suhaid datang menemui Nabi SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya saya melihat di wajah Abu Huzaifah ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayan. Maka Nabi SAW bersabda, susuilah dia. Dia Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa. Maka Rasulullah SAW tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahui kalau dia telah dewasa. Dalam hadisnya, Amru menambahkan bahwa dia telah ikut serta dalam perang Badar. Dalam dirinya, dalam riwayatnya Ibnu Abu Umar lantas Rasulullah SAW. Itu Bang, itu hadis itu, tetapi kan ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya bahwa Baca lagi Bang. Lanjutannya di mana Bang? Ayo. Makanya di sini kan begini ya Bang, bahwa di situ itu kan menyusui orang dewasa itu ada sebabnya. Sebabnya karena Kenapa? Bang, sebabnya karena suaminya itu kan cemburu. Gini loh Bang, Sahlah binti Suhail itu kan perempuan. Coba dengerin, saya tanya dulu, Anda ini nggak tahu Sahlah binti Suhail itu siapa? Siapa Sahlah binti Suhail? Pria atau laki-laki itu? Orang pria nggak tahu aja, Anda nggak tahu kok. Sebentar dulu, Anda tahu nggak? Sebentar Bang. Sahlah binti Suhail itu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Oke, dia punya suami nggak? Punya. Siapa nama suaminya? Suhaib. Nama suaminya itu adalah Abu Huzaifah. Hadisnya aja Anda nggak tahu. Anda mau ngajarin saya. Iya, maksudnya kan begini Abang. Tadi kan saya baca mungkin kelewatan tadi. Jadi jelas Oke, dia punya suami. pelan-pelan kita rekonstruksi. Bang. Sebentar Bang, kita reka ulang ya. Reka ulang. Ada seorang perempuan bernama Sahlah binti Suhail. Dia punya suami. Nama suaminya adalah Abu Huzaifah. Sudah? Nah, Abu Huzaifah cemburu sama istrinya. Cemburu. Di mukanya itu kelihatan muka jealousnya. Nah, sekarang saya tanya Anda. Apa sebabnya? Tahu nggak sebabnya kenapa suaminya begitu? Ya karena dia cemburu melihat umat itu keluar masuk rumahnya. Melihat Salim keluar masuk rumah. Melihat Salim. Maaf ya, saya keliru. Melihat Salim keluar masuk rumahnya. Oke, si Salim ini dia sudah berjanggut, dia sudah dewasa, otaknya juga otak laki-laki yang sudah dewasa, ngerti? Benar. Nah, makanya suaminya itu, raut wajah suaminya itu berbeda. Ekspresi mukanya itu lain. Setiap pulang ke rumah, ada apa sih di wajah suamiku? Kenapa engkau tidak tersenyum, wahai suamiku? Gimana bisa tersenyum? Di rumah istriku bersama ada seorang laki-laki yang sudah dewasa.
Maka ngadulah si Sahlah ini kepada Muhammad. Ya Rasulullah. Nih. Ngadu dia. Di wajah suamiku ini ya Rasulullah terdapat kecemburuan. Padahal Salim itu adalah pelayannya yang disuruh-suruh sama dia. Kok dia cemburu? Lalu kata Muhammad mengatakan hal yang sangat mengejutkan. Susuilah pria itu katanya. Terkaget-kagetlah si Sahlah. Bagaimana mungkin ya Rasulullah saya susui dia? Dia itu laki-laki yang sudah dewasa ya Rasul. Tertawalah di situ Muhammad. Setelah disusui, besoknya Sahlah lapor lagi. Ya Rasulullah, sekarang suamiku nggak cemburu lagi. Logika macam apa itu saudara-saudara? Coba Anda jelaskan sama saya. Iya, makanya di dalam sini kan abang tidak mau mendengarkan kelanjutan tentang yang penjelasan dalam hadis tadi. Bahwa di situ kan ada sebab. Ya sekarang begini menjadi substansi yang abang bantah dari penjelasan saya bahwa menyusui belum tentu artinya bersentuhan dengan kulit. Ya kan, abang bilang sekarang kenapa dia bilang menjadi keraguan abang adalah bagaimana seorang yang yang belum melahirkan bisa mengeluarkan air susu. Benar nggak? Itu maksudnya abang, bantahan abang. Sekarang saya mau tanya, di mana datanya? Coba balik dulu kameramu Bang. Istri... Nggak jelas pun yang kau tunjukkan apa itu. Coba balik dulu kameramu coba. Balik Bang. Oke. Coba. Silakan. Sekarang begini Bang ya, saya kan jujur saya belum tahu bahwa apa abang buktikan kepada saya bahwa istri, ya kan, istri yang namanya tadi siapa, siapa itu, ya kan, mohon maaf ya Bang ya. Hadisnya aja Anda baru tahu ini, sok-sok mau ngajari. Bukan abang, maksudnya gini, coba abang tunjukkan dulu, kita kan bicara data nih, saya sudah tunjukkan tadi data, dalilnya, penjelasan abang nggak mau, abang tidak mau terima. Sekarang saya minta dari abang, dari mana pembenarannya ketika istri yang orang yang menyusui tadi Dahlah kayak itu, ya kan, si perempuan yang menyusui itu Salim tadi, apakah pembuktiannya dia belum melahirkan? Coba abang tunjukkan ke saya. Adakah dalam riwayat disebutkan bahwasanya Sahlah itu punya anak sedang menyusui bayi? Tunjukkan sama saya. Ada nggak di situ posisi ASI-nya itu memang mengeluarkan air ASI? Nggak ada. Dan juga tidak ada. Biar saya selesaikan dulu Bang. Anda kan mengatakan, disusui itu belum tentu mulutnya si Salim itu ke putingnya si perempuan itu. Kan itu logika Anda. Ya, benar. Nah, ya. Menurut Anda, kalau begitu diperas. Susunya diperas. Lalu dikasih ke Salim gitu. Itu kan pembelaan Anda kan? Iya. Nah, pembelaan itu adalah pembelaan yang membabi buta. Kenapa saya katakan pembelaan membabi buta? Pertama, tidak ada di situ disebutkan bahwa Sahlah itu air susunya itu mengeluarkan ASI, air susu ibu. Nggak ada. Kemudian yang kedua, kalau memang yang dimaksudkan oleh Muhammad itu adalah memerah susunya dan memasukkannya ke dalam wadah, tidak mungkin Sahlah berkata dia sudah dewasa. Tidak mungkin dia merasa kaget. Dan tidak mungkin juga perkataan Muhammad hanya susuilah dia. Pasti Muhammad berkata, wahai Sahlah, bukan begitu maksud saya Sahlah. Tetapi perahlah air susumu, lalu masukkanlah ke dalam suatu wadah dan berikanlah dia. Pasti Muhammad sendiri yang akan menjelaskan. Bukan malah Anda yang menjelaskan begitu. Makanya Bang sudah saya bilang Bang, apalagi yang menghalangimu untuk mengetahui sosok Muhammad yang sesungguhnya. Kalau Anda sudah tahu tabiatnya seperti itu, kalau Anda sudah tahu bagaimana sosok Muhammad yang sesungguhnya, Bang,
kembalilah baca di dalam Al-Quran. Al-Quran itu menyuruh. Saya bertanya kepada abang, makanya saya bertanya kepada Al-Quran abang. itu, sebentar bang, saya tanya sama anda. Itu nggak akan mungkin anda bantah lagi, nggak usah lagi ke situ. Anda saja baru ngerti hadisnya baru hari ini. Gini sebenarnya. Abang tidak usah keluar dulu, kita selesaikan ini dulu bang. Ini kita selesaikan ini dulu, selesaikan dulu pembuktian. Saya kan tadi bertanya pembuktian di mana ketika Sahla tidak bisa mengeluarkan, tidak memiliki air susu, misalkan, ya kan? Kalau orang bisa menyusui, pasti ada susu. Tunjukkan sama saya siapa. Begini, abang. Tunjukkan sama saya di mana di situ ada riwayat yang mengatakan Sahla itu punya anak. Saya meminta abang yang tunjukkan. Kalau abang sudah belajar, saya minta abang tunjukkan sehingga saya itu bisa percaya. Oh, ternyata ini semua ada dalam Al-Quran gitu, dalam hadis. Anda yang menuduh, saya yang suruh membuktikan. Anda kan menuduh. Ini kan Anda menuduh Sahla dia itu punya susu. Punya air susu, itu tuduhan Anda kan? Oke, iya, benar. Oke, buktikan fitnahan. Kok jadi saya yang membuktikan fitnahan saya? Loh. Abang, gini. Abang, tadi kan pertanyaannya, bagaimana bisa Sahla tidak memiliki air susu, ya kan? Sedangkan di situ keterangannya menyusui. Kalau seandainya Sahla tidak menyusui, bagaimana bisa Salim bisa menyusui? Kan begitu logikanya. Baik. Pertanyaan saya begini. Apakah Sahla itu punya anak? Sahla itu tidak punya anak. Abang bertanya siapa yang mau disusui orang dia nggak punya anak? Abang jangan bertanya kepada saya. Oke. Kalau begitu daripada Sahla itu nggak punya anak, Bang. Aduh. Berat ini saudara-saudara. Oke, kalau abang berkata bahwa Sahla tidak memiliki anak, abang tunjukkan kepada saya di mana yang menjelaskan bahwa Sahla tidak memiliki anak. Oke. Buktinya dia ngambil anak. Buktinya dia ngambil. Dulu, abang tunjukkan buktinya dulu, baru saya percaya, selesai gitu. Salim itu adalah seseorang yang dibawa di rumah sejak masa kecil karena mereka tidak punya anak. Makanya aduh, gimana ya saya mau nganukan umpama ini ya. Gini saja dah. Kapan ketemu hadis ini, Bang? Maksudnya begini, sebentar dulu. Dengarin abang, dengar. Terang dulu, Bang. Abang ketemu hadis ini kapan? Sebentar. Ketemu hadis ini kapan? Oke, jujur ya, secara tidak saya baca dari tadi setelah abang diskusi tentang ini. Belajar dulu sana. Ya, belajar dulu. Oh, ketemu hadis baru hari ini kok. Baru ketemu sudah langsung naik-naik saja. Belum mempelajarinya. Kenapa kalian itu seperti itu? Ada apa dengan kalian ini? Hadis baru dibaca hari ini, baru di situ sudah ngajak debat. Belum juga diperiksa. Ya, Bang Saragi satu-satu. Silakan, Bang. Halo? Macet. Bantah nggak bisa. Apa yang mau dibantah? Yang mau dibantah apa, saudara-saudara? Semua ada tertulis di situ. Ya, Laskar. Halo Bang Edis. Ya, silakan. Laskar, nyalakan kamera Anda. Oke, baik. Bang Edis. Ya, gimana Bang? Muslim atau Kristen, Bang? Aku Kristen, Bang. Aku mau kasih informasi, Bang. Nyala kamera dulu, Bang. Kamera nyala dulu, Bang. Enggak bisa dinyalakan, pertemananku masih sedikit, Bang. Ini penting banget, Bisa, Bang, bisa. Bisa Anda menyalakan kamera. Silakan Anda nyalakan kamera dulu. Baik, Bang. Mana nih? Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Kristen boleh naik. Tapi jelas Anda mau menyampaikan apa? Penting apa? Apakah ada yang ngirim Enggak. Ini loh, Bang. Si Arom, tahu Arom enggak? Arom. Iya, Bang, tapi nyalakan kamera dulu, Bang.
Kenapa Arom? Arom siapa? Gimana nih? Si Arom ini loh bang. Gelap-gelapan bang, jangan gelap-gelapan bang. Nanti abang jadi nabi lagi. Si Arom itu ternyata bukan pendeta bang. Dia penipu bang. Arom siapa sih? Si Arom ini loh yang ngaku ini mualaf tuh. Siapa Arom yang yang- ngomong ini? Saya nggak ngerti Arom siapa. Pendeta Arom tuh loh bang. Yang mana? Pendeta Arom tuh bang yang ngaku mualaf tuh, yang ngaku pendeta tuh loh. Aduh, saya nggak tahu siapa Arom mualaf di mana. Saya nggak ngerti bang. Saya itu jarang nonton live-nya orang karena saya live bang. Saya itu live saja. Setelah live itu saya udah ngantuk. Jadi saya nggak lihat siapa yang mualaf. Si Arom kan ngakunya kan pendeta. Ngaku pendeta Saya turunkan dulu lah bang. gitu. Saya nggak ngerti dah Ternyata- Arom siapa. Arom siapa Arom? Sorry ya, saya turunkan ya teman-teman ya karena nggak tahu siapa maksudnya Arom. Arom siapa memangnya? Saya nggak pernah dengar Arom. Tina Aprilia. Ya, silakan Tina Aprilia. Arom jeram. Arom jeram. Kita kasih naik ada Tumbar Winarsih. Tumbar Winarsih. Ya, Shalom, selamat Bang. malam. Shalom, Tumba Oh Kristen. Selamat malam. Kristen, ya dulu Islam. Ya, Ini silakan kok aku nyalakan lupa kamera. pakai HP yang satu, jadi ya udah nggak apa-apa, terlanjur. Ini kok dipencet apanya ya Bang yo? Oh, ini Enggak. belum bisa menyalakan kamera, belum bisa. Oh ya, ya udah aku tak pakai akun satunya. Oke, sebentar. iya, maaf ya, Yang saya gede. turunkan ya. Oke. Oke, saya turunkan. Udah berapa jam sih? Oh, sudah hampir 2 jam. Iya, gimana teman-teman? Apakah kita rehat dulu atau bagaimana? Sudah mau jam 11. Lanjut, baik lanjut ya. Kita kasih naik ada Joshua sama Liwu. Joshua. Iya. Saya mau tanya, salah itu yang dinikahi itu kah sama Nabi Muhammad, Hos? Sebentar, Abang Kristen? Iya, saya mau tanya yang apa riwayatnya Nabi menikahi anak mantunya salah itu kah? Bukan, Bang. Bukan, Bang. Oke, kalau gitu. Hanya itu? Oke. Sebentar ya. Putra Tanjung. Ya, Putra Tanjung, Islam Kristen Bang. Turunin bang. Ini anak saya yang pegang HP. Oke, baiklah. Oke, maaf ya Bang Edis ya. Sama-sama Bang. Shalom. Oke lah teman-teman. Sehubungan dengan nampaknya ini sudah malam ya, sudah jam setengah, hampir mau jam 11 malam. Yang barat saja udah jam 11 malam. Tengah udah 12 malam, timur udah jam 1 malam. Jadi mungkin sudah waktunya rehat lah ya teman-teman ya. Oke lah, kita rehat dulu teman-teman. Besok kita lanjut kembali seperti biasa. Teman-teman jangan lupa follow, jangan lupa pantengin terus ya teman-teman ya. Pantengin terus, kita nanti lanjut di kesempatan-kesempatan berikutnya. Oke, karena saya lihat tidak ada ini yang nggak ada ya. Oke teman-teman, kita akhiri dulu saja.
Sekali lagi teman-teman, di akhir acara saya ngiklan dulu ya teman-teman ya. Support dan dukung teman-teman. Support dan dukung saya. Bagi teman-teman yang ada berkat berlebih, teman-teman bisa support dan dukung acara ini, channel ini. Teman-teman bisa mampir ke profil, atau kalau teman-teman tidak tahu, teman-teman bisa mensupport di sini ya. Bagi program ini teman-teman, supaya kita terus bisa mengudara. Support kalau teman-teman ada berkat. Demikianlah acara hari ini. Demikianlah acara hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan-kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom. Sampai jumpa.